Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan menyaksikan sebuah peristiwa penolakan Habib. Nah, peristiwa demo menentang Habib, peristiwa demo menentang Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demo menentang Habib, demo menentang Ba'alwi. Ini sebuah kata yang asing terdengar di telinga pada zaman-zaman dulu, zamannya Habib berkuasa. Betul, sebuah peristiwa yang takkan pernah terjadi, sebuah peristiwa yang tak pernah dibayangkan. Itulah yang disebut kemerdekaan. Jadi dengan adanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, warga muslimin pribumi Indonesia merasa merdeka, merasa bebas dari kungkungan dan penjajahan spiritual Ba'alwi, merasakan euforia dengan hadirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan pemikiran-pemikirannya yang memerdekakan. Dan yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita mendemo Ba'alwi? Nah, ini kata kuncinya. Bolehkah? Apakah mendemo Ba'alwi itu sia-sia? Apakah mendemo Ba'alwi itu mengada-ada? Apakah mendemo Habib itu provokatif? Apakah mendemo Habib itu melanggar hukum? Apakah mendemo Habib itu tidak sopan? Apakah mendemo Habib itu akan kualat? Mari kita analisa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, titik pembahasannya atau sudut pandangnya, kenapa ada demo, kenapa ada penolakan, kenapa ada pembaharuan? Karena ada hal-hal penting yang dilanggar oleh Ba'alwi. Ada persoalan serius yang melingkupi umat muslimin Nusantara, khususnya Nahdlatul Ulama. Apa itu? Pertama, yang paling serius adalah penggunaan nama Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini yang menjadi masalah dan harus diselesaikan. Minimal dicegah, jangan sampai terjadi di kemudian hari. Ini adalah penyalahgunaan nama, ini adalah klaim yang mana klaim itu sudah terbukti tidak benar bahwa mereka keturunan Nabi. Jika mereka masih tidak terima, ayo kita buktikan di pengadilan. Ayo yang mengklaim sebagai keturunan Nabi itu membuktikan dengan sevalid-validnya, yang bisa meyakinkan seluruh ulama, yang bisa meyakinkan seluruh nahdliyin, yang juga bisa meyakinkan hakim kalau memang di depan pengadilan. Mana bukti-buktinya? Itu kalau mau mengklaim atau ngotot dengan klaimnya. Tetapi sementara ini mereka tidak bisa membuktikan atau tidak berani berselisih di pengadilan. Ada yang mengatakan ini kan nasab orang, kenapa usil dengan nasab orang? Nasab kami ya nasab kami, nasab kamu ya nasab kamu. Masing-masing aja sih. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena yang diklaim ini milik bersama. Nabi Muhammad SAW adalah milik semua umat Islam, bukan hanya Ba'alwi. Milik semua umat Islam baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi jika ada orang atau kelompok secara sepihak mengklaim Nabi Muhammad sebagai keluarganya, maka itu harus dibuktikan. Itu harus mendapat persetujuan dari stakeholder yang lain, pemilik Nabi Muhammad yang lain, yaitu umat Islam. Benarkah itu? Kalau cuman klaim-klaim saja itu membahayakan. Betul? Kenapa? Karena nilai agung, nilai yang sangat besar dari Nabi Muhammad SAW ini harus dijaga betul. Karena sekali saja jatuh diklaim oleh orang yang bukan haknya,
orang yang tidak bertanggung jawab, maka potensi menyalahgunakannya akan sangat besar, bahkan akan sangat besar sekali, melebihi klaim-klaim biasa. Karena apa? Dia bisa dipergunakan sebagai alat untuk kekayaan, untuk ekonomi, alat untuk kemasyhuran, popularitas, dan yang lebih berbahaya lagi adalah alat untuk kekuasaan. Jadi dengan embel-embel keturunan Nabi, maka dia akan gampang mempengaruhi manusia lain, gampang mempengaruhi umat Islam untuk mendukung mereka, dan kemudian berusaha memperoleh kekuasaan lewat politik misalnya. Maka ini sangat berbahaya, karena di zaman-zaman dulu pun pernah orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini kemudian mencapai kekuasaannya dengan modal sebagai keluarga Nabi, dan mereka berkuasa, yaitu namanya Bani Fatimiyah, yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, dan dia mengklaim sebagai keturunan Nabi, keluarga besar Fatimah. Maka daulahnya dinamakan Daulah Fatimiyah atau Kerajaan Fatimiyah, yang diambil dari kata Fatimah, putri Rasulullah SAW, yang merupakan nenek mereka lah begitu. Tetapi ternyata klaim ini tidak benar. Mereka meraih kekuasaan dengan cara tidak sah, menggunakan nama Nabi untuk meraih kekuasaan. Maka pada akhirnya pemerintahan ini atau daulah ini diruntuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1969. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah klaim yang berbahaya dan harus segera dihentikan. Jangan lagi mengaku sebagai keturunan Nabi, dan kita berhak mendemonya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ekses yang ditimbulkan akibat mengaku keturunan Nabi ini terlalu masif, terlalu merusak kepada tatanan sosial dan tatanan keagamaan di Indonesia. Jadi mereka yang diperbudak oleh Habaib Ba'alwi ini tidak punya pemikiran kritis, tidak punya pemikiran terbuka, tidak punya wawasan, dan hidupnya adalah dalam ketakutan, dalam kontrol atau pengendalian dari Habib Ba'alwi. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Kalau begini kamu nanti kualat, kalau tidak melaksanakan ini kamu nanti kualat, dan seterusnya. Ini yang harus dibebaskan dari warga-warga muslimin pribumi Nusantara. Maka demo ini adalah dalam rangka menyadarkan kembali pribumi Nusantara dan menuntut kepada Ba'alwi untuk berhenti menekan, berhenti mengontrol mukibin-mukibinnya itu dengan ancaman-ancaman surga neraka, ancaman-ancaman kualat, tidak diaku Nabi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masalah penguasaan terhadap sejarah, penguasaan terhadap jejak-jejak sejarah berupa makam atau kuburan, batu nisan, buku-buku sejarah, dan lain sebagainya. Ini juga berbahaya, karena Habaib Ba'alwi ini secara masif di panggung-panggung membuat sejarah versi mereka sendiri tentang Indonesia, tentang para wali, tentang sejarah Islam, dan lain-lain. Ini akan meracuni generasi muda Indonesia yang kebetulan buta sejarah, dan mereka akan secara gampang ikut sejarah versi Ba'alwi. Maka jejak-jejak pembelokan sejarah mereka ini pun sudah sangat nyata, banyak terjadi. Tadi itu, jadi sejarah Indonesia, sejarah kedatangan Islam di Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia, sejarah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, dan kemudian kesejarahan para wali berupa tanda-tanda bukti makam yang juga sudah dipalsukan atau dirubah. Ini juga perlu didemo, perlu dituntut agar mereka menghentikan semua ini, dan kemudian menyadarkan pribumi Nusantara akan berbahayanya langkah-langkah mereka ini. Kemudian yang keempat adalah masalah pendawiran. Jadi pendawiran ini sudah merupakan pelengkap daripada Habaib Ba'alwi ini. Mereka kalau tidak dawir ya tidak lengkap, harus ada dawir-dawirnya, baik itu secara vulgar, kasar, misalnya minta uang, minta kambing, minta kebo, minta mobil, bahkan minta perempuan, atau secara
lembut, yaitu berupa kerjasama yang sifatnya memaksa. Memaksa kenapa? Mereka menggunakan otoritasnya sebagai keturunan Nabi untuk di ACC. Ini dawir yang berbahaya juga. Dawir-dawir yang seperti ini masuk ke dalam politik menjadi sebuah deal-deal. Jika tidak mau bekerja sama dengan kami, maka akan kualat. Jika tidak mau bekerja sama dengan kami, maka kami akan mengerahkan massa yang jumlahnya jutaan di seluruh Indonesia. Ya, penguasa juga akhirnya akan ketar-ketir dan mau menuruti. Kenapa? Karena kapitalisasi mereka terhadap status keturunan Nabi ini menjadikan mereka besar dan kuat. Sehingga dawir-dawir yang halus ini, baik di pemerintahan tingkat pusat, daerah, di kampung-kampung, itu akan sulit ditolak. Masyarakat akan tersandra, terpenjara, dan terpaksa menuruti rencana-rencana mereka. Inilah hal-hal yang berbahaya yang dilakukan oleh klan Ba'alwi terhadap pribumi Nusantara. Dan orang-orang yang punya wawasanlah yang akan sadar. Orang-orang yang melihat fakta ilmiah, bukti-bukti, dan kesaksian-kesaksian dari warga masyarakatlah yang akan sadar. Sementara mereka yang masih membela Habaib Ba'alwi, membela Ba'alwi, pasti akan beralibi, berargumentasi, denial bahwa keadaan ini tidak ada, bahwa semua ini tidak ada. Keadaan masyarakat fine-fine saja. Itu semua fitnahan-fitnahan saja. Itu semua abaikan saja. Ini yang berbahaya ini. Ini mereka ini. Sudah nyata ada api membakar sebuah rumah, kebakaran terjadi, maka mereka mengatakan tidak ada api, nggak usah ribut-ribut, nggak usah cari-cari air, nggak usah sok-sokan ingin memadamkan, wong tidak ada apinya. Ini analogi mereka yang masih membela Ba'alwi, atau analogi Habib sendiri yang menafikan semua ini, dan mereka meyakinkan kepada warga muslimin pribumi Nusantara yang masih kosong, yang masih bisa didoktrin bahwa ini semua tidak ada, kami semua tidak melakukan ini, itu karangan mereka saja. Maka kita sedang berperang sekarang, berperang opini dulu, berperang fakta. Orang-orang yang ilmiah, yang hatinya baik, yang mencari kebenaran akan mencari fakta itu dan menemukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya demo itu bagus dan boleh dan bagus. Bahkan kalau bisa semua daerah melakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu daerah yang sudah berani mengungkapkan ini lewat demo di jalanan, lewat pergelaran massa yang banyak, lewat tuntutan-tuntutan, adalah warga kota Tulung Agung, Jawa Timur. Mereka sudah sadar tentang bahaya-bahaya Ba'alwi ini dan kemudian mengungkapkannya di jalanan, mengungkapkannya secara terbuka, mendemo Ba'alwi, menuntut Ba'alwi, menyadarkan pribumi. Nah, ini bagus, ini oke ini. Dan sasaran Habib yang didemo itu pun adalah Habib Syekh dan kawan-kawan, sebagai triggernya lah, sebagai simbolisasinya. Intinya adalah semua Habib memalsukan nasab Rasulullah, dan membelokkan sejarah bangsa. Dua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah klan Ba'alawi yang dinilai merusak akidah, dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Empat, bertindak preventif dan serius dalam memerangi ancaman FPI dan HTI Ridwan maupun gerakan lainnya yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.
Jadi ternyata demo ini ramai, riuh, lengkap dengan soundnya, lengkap dengan panitianya, lengkap dengan warga-warga yang mendukungnya. Alhamdulillah. Itulah hebatnya Tulung Agung. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Warga Solo, warga Jogja, warga Surabaya, Madiun, Blitar, Semarang, Klaten, kemudian kesininya ke Jawa Barat, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Tangerang, semua demo. Nah, kalau sudah begini, Habib pasti sadar, Mukibin pasti sadar. Ternyata orang Indonesia sudah sudah sadar dengan jati dirinya, sudah sadar dengan keadaan dirinya yang selama ini dijajah. Begitu. Mudah-mudahan Tulung Agung ini menjadi inspirasi bagi kota-kota lainnya di seluruh Indonesia. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.